Waduh, ini tuh. Yo. Kedip-kedip. Longsor, kodok. Mau ke Doromanto, lihat situs purbakala, peninggalan zaman prasejarah. Kita harus masuk situ lewat sungai. Yuk. Kita udah di Lampang, terus kita break. Panas. Gimana kita, Pak? Kita di Pelampang. Di Pelampang kita. Istirahat setelah 60 km. Panas banget. Asli panas banget, sumpah, Pak. Ada 40 derajat gini. Ada nggak, Pak? Lebih kali ini. Lebih. Wah. Panas, haus, kantuk. Perlu yang dingin ya, Bu? Ya, mari kita cari yang dingin-dingin dulu. Rame. Iya, asik dangdutan. Wah, asik tenan, Rek. Tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gimana, Bu? Mbak Jess, Bu, gimana jalanannya tadi? Keren banget. Mantap lah, jalannya mulus, banyak tikung terus. Gimana, Jess? Keren. Sebenarnya kita ngelewatin jalanan itu udah berkali-kali ya, Bu? Udah sih. Dan mampir ke sini juga, ini kayaknya yang kedua ya. Berapa ketiga kayaknya. Tapi tetap seru ya, pemandangannya tuh bagus banget. Cuma mungkin beda bawaan aja, Bu, ya. Ya, ini karena bawaannya banyak banget ya. Lumayan dompet tamunya rame. Jadi ya memang perlu hati-hati pas cornering. Cuma yang masih bisa lah cornering switch 60, 65 masih bisa. Masih aman. Asik. Sebenarnya sih sejujurnya saya deg-degan dari tadi. Udah mana ini kemana-mana lagi. Nggak tahu, mungkin sekitar di sini nih yang ada bekasannya tuh. Sampai situ ya, berarti sampai hampir habis ya ujungnya. Iya, karena kan ordernya segini ya. Segitu ya. Coba punya saya di sini. Coba, Bu, gimana, Bu? Kan Waduh, Ibu tipis banget, Bu, sampai pojok sini nih. Udah. Apa sampai sini? Ini nih, Bu, tuh, lihat tuh, Bu. Ini udah habis, Bu. Nih, Bu, ini kan nggak kena nih. Iya, kemakan. Iya, kita miring-miring terus nih. Segini kan? Nih. Iya. Segini doang, Pak. Mana? Ini sampai sini saya. Yang mana? Itu ada garisnya. Mana? Saya juga miring, tapi takut kayak gitu loh. Iya. Enggak ya? Aman aja ya.
udah sampai. Alhamdulillah tadi pas lewat jalan yang gunung-gunung itu nggak malam, jadi masih terang. Seru banget, cornering. Pemanasan sih sebenarnya karena udah lama banget. Halo Sobat Motorrad, hari ini kita ada di Kota Dompu dan kita lagi di Cafe Umat Tua. Kita mau ketemu sama budayawan Dompu dan Donggo. Tadi kita dikasih taunya sama Pak Ihsan ya Bu? Iya, anggota DPRD Dompu. Jadi beliau yang mengatur supaya kita bisa ketemu dengan budayawan yang akan membicarakan atau menjelaskan tentang suku Dompu dan suku Donggo. Dulu Pak, kami dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Baru kemarin malam nyampe. Apresiasi kami kepada Pak Vincent bersama rombongan atas beberapa kali hadir juga di daerah kami juga ini. Kami juga terbantukan terutama pada sosialisasinya di media sosial maupun media elektron atau media massa lainnya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Pak Vincent ini berharap kepada kita ini memberikan pernyataan dengan bahasa kita gitu Pak ya. Bahasa daerah. Ya, bahasa daerah ya. Kalau kita sederhanakan kata kalian buat itu harap malu. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin masih ada dirasa kurang. Itu yang kami khawatirkan, sehingga muncullah kata kalian buat dia. Jadi harap dimaklumin atas kekurangan-kekurangannya. Lebih kurang seperti itu. Tradisi Dompu Bima itu umumnya itu menghormati tamu itu adalah kewajiban. Jadi semacam kewajiban. Jadi kita biasanya itu kalau bisa ada ayam di rumah tuh digorokin ayam gitu. Kalau tamu padahal sendirinya belum tentu makan ayam, makan daging ayam itu. Nami Donggo, Mawara di Tanah Dompu, Memecir Cau Indonesia, Ndai Dohog Do Dompu, Mecir Cau Indonesia. Terima kasih banyak. Saya Vincent Joja dari M8 Nusantara menerima Mutiara Donggo. Ini akan jadi proses pembelajaran kami, jadi perpustakaan. Saya punya perpustakaan. Terima kasih banyak. Secara ensiklopedia suku bangsa di Indonesia tercatat suku Dompu dan suku Bima. Nah, sementara kalau Bojo itu mewakili Bima misalnya, di situ ada orang Donggo. Itu, kalau di secara naskah nasional, naskah kolonial itu yang lama ya, itu memang disebut Donggo bukan Dombojo. Jadi karena memang secara kultural itu berbeda, mereka punya bahasa sendiri dan budaya sendiri orang Donggo. Nah, kalau secara historis di buku literasi Bima, ini literasi Abdullah Tayyib Sejarah Bima Danam Bojo, itu secara historis masyarakat Bima itu ada dua kelompok pendatang dan penduduk asli. Nah, penduduk asli itu disebut Donggo dengan bahasa dan kultur sendiri dan yang memiliki konstruksi rumah Umalenge. Itu dari Donggo sebenarnya. Salah satu bukti peradaban sebuah komunitas mau suku kelompok masyarakat adalah ditunjukkan dengan bagaimana mereka mengolah lingkungannya. Salah satu komponennya adalah pemukiman atau tempat tinggal. Nah, di Dompu sendiri, kalau selama ini ya Indonesia kita mengetahui Feng Shui itu ya selain dari Tionghoa, Cina, Indonesia punya Bali misalnya dengan konsep yang skala, kemudian ada suku Baduy, Tanah Toraja, NTT dan lain sebagainya. Nah, ternyata di Dompu, tanah kelahiran saya, ternyata punya juga Feng Shui terkait penataan ruang untuk kawasan dan rumah secara tunggalnya. Peradaban terkait pemukiman ini, orang Dompu mengenal sistem seleksi lahan, kemudian pengaturan bangunan sebagai bagian dari konsep Feng Shui itu. Yang pertama ada yang namanya lekadana. Lekadana ini adalah pengetahuan masyarakat Dompu masa itu terkait bagaimana memilih kawasan pemukiman berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang dilihat dari aspek
kemiringan lahan, kemudian bagaimana jenis tanahnya, kemudian ketersediaan air, kemudian yang lainnya adalah misalnya pengaruh cuaca, ketinggian dan lain sebagainya. Ada yang kedua, konsep yang namanya Watitu Padoro. Apa itu? Jadi Watitu Padoro itu adalah keyakinan orang Dompu bahwa bangunan itu tidak boleh menusuk gunung, jadi harus arah dengan gunung. Menusuk tuh bagaimana maksudnya? Misalnya gunungnya melintang dari utara ke selatan, misalnya membujur begini, maka bangunan itu tidak boleh timur barat. Kan ujung belakangnya akan menusuk gunung. Lurus kira-kira itu nggak boleh ya? Yang membentuk huruf P misalnya. Konsep yang ketiga adalah Pajarewo Tukarisu. Ini adalah konsep di dalam bangunan rumahnya. Pajarewo Tukarisu adalah bagaimana orang Dompu mendirikan bangunan itu. Paja itu sebenarnya artinya adalah luas. Luas artinya sama dengan bahasa Kalembo Ade tadi. Jadi ruang di depan itu diperuntukkan untuk ruang tamu dengan luasan yang lebih besar, dengan pintu juga yang lebih besar ada di sebelah kanan, dengan maksud bahwa yang punya rumah akan seluas-luasnya menerima tamu, karena dengan menerima tamu otomatis hubungan sosialnya terbuka, ada perbincangan terkait ekonomi, kondisi sosial, sehingga persoalan, masalah, potensi apapun bisa diselesaikan karena tidak berbatas fisik yang kecil. Mana Bu? Kita mau ke Doromanto, lihat situs purbakala peninggalan zaman prasejarah. Kita harus masuk situ lewat sungai. Yuk. Jadi gimana Pak, kubur duduk itu jadi maksudnya kubur duduk ada lubangnya, dikelilingi ini ada susunan batunya di dalamnya. Nah itu yang batu besar itu penutupnya? Penutupnya. Tapi masih ada isinya Pak? Masih. Masih? Tapi sekarang masih di situ apa dipindahkan? Enggak dipindah. Masih ada di situ berarti ya? Kalau yang di belakang itu yang masih masih ada isinya itu tulang-tulang kita itu. Tulang manusia masih tulang ada? Manusia masih ada tengkoraknya, betisnya, pahanya. Posisinya juga duduk ya Pak? Duduk. Ini adalah kuburan duduk. Jadi bisa dilihat di sini adalah ini tutupnya dari batu, kiri-kirinya ini permukaannya datar. Kita letakkan ini sebagai pembanding ukuran ya. Kemudian di dalam ini makam ya. Jadi di dalamnya posisinya duduk, maka disebut kuburan duduk karena memang dia posisinya duduk, bukan ditidurkan. Ini masih asli dari zaman prasejarah megalitikum. Masih ada jenazahnya? Masih ada jenazah di dalamnya. Iya, masih ada. Jadi kita lewat di tengah ladang jagung. Ini kita di ladang jagung. Sekarang kita mau ke tempat situs yang banyak kuburan duduknya. Lebih banyak lagi Bu? Ya katanya banyak. Ini ada makam duduk. Makam duduk namanya Pak? Kubur duduk. Kubur duduk. Seperti kursi ya?
Dompu. Rencana kita akan berangkat ke Bima. Gas, incognito. Loh.